Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Igit Sabda Ilman, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami mengenai EduVision, yaitu aplikasi inovatif untuk peningkatan kinerja belajar. Adapun untuk anggota kelompok 3 sendiri terdiri dari Hifna Khairani Talita, Putri Anggraini, Hairudiat Ataya, Farhan Abdul Goni, Zakia Arya Putri, dan Zaki Rian Maulana. Baik, untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kemudian rekan saya dipersilahkan. Baik, materi pertama yaitu latar belakang. Aplikasi Education adalah sebuah platform pendidikan yang dirancang untuk menyediakan pengalaman belajar yang interaktif dan menyeluruh kepada penggunanya. Nama EduVision sendiri menggambarkan fusi atau menunjukkan pendekatan modern dalam penyampaian pembelajaran. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah akses terhadap materi pembelajaran berkualitas tinggi secara digital, sehingga pengguna dapat belajar dimanapun dan kapanpun mereka mau. Di dalam EduVision terdapat fitur-fitur utama yang disediakan oleh aplikasi EduVision tersebut. Yang pertama ada konten interaktif, yang kedua ada personalisasi pembelajaran, yang ketiga ada evaluasi dan pelacakan, yang keempat ada forum dan diskusi, yang kelima akses mudah. Melalui kombinasi fitur-fitur ini, EduVision bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang menarik serta terjangkau bagi seluruh pengguna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pitches yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisis kinerja atau performance. Analisis kinerja sistem aplikasi EduVision mencakup beberapa aspek untuk dinilai. Waktu respon pada aplikasi dapat diukur dengan melakukan pengujian terhadap seberapa cepat aplikasi dapat merespon request pengguna dan memberikan feedback pada pengguna. Untuk kelemahan data sendiri yaitu kemungkinan kelemahan utama pada aplikasi EduVision yang merupakan sistem aplikasi sumber daya pembelajaran adalah memerlukan sumber daya yang besar. Kemudian yang kedua yaitu analisis informasi atau information. Salah satu analisis kelayakan sistem yang penting dalam analisis informasi aplikasi pembelajaran digital adalah analisis kelayakan teknis. Analisis kelayakan teknis ini membantu dalam menentukan apakah sistem informasi aplikasi pembelajaran digital yang dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan teknis dan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan. Untuk kelemahan itu sendiri yaitu analisis kelayakan teknis memerlukan sumber daya yang cukup, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan keterbatasan sumber daya dapat menghambat kemampuan sistem dalam mengumpulkan kemudian mengolah data yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya itu analisis ekonomi. Sistem ini diciptakan untuk meminimalkan waktu dan biaya yang akan dikeluarkan oleh siswa atau mahasiswa sehingga berdampak pada pengolahan keuangan yang lebih efektif digunakan untuk keperluan yang lain. Untuk kelemahan itu sendiri, aplikasi ini akan bisa beroperasi atau melakukan scan tugas apabila ada akses internet. Sehingga jika tidak ada akses internet, aplikasi ini tidak akan terbuka. Kemudian analisis keamanan atau security, salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan aplikasi pembelajaran digital adalah perlindungan terhadap data sensitif yang ditukarkan antar pengguna dan sistem. Seperti login atau pengumpulan tugas, pada aplikasi ini pertukaran bersifat sensitif menggunakan enkripsi end-to-end. Enkripsi end-to-end ini adalah metode pengamanan data di mana data dienkripsi ke perangkat pengirim hanya dapat dideskripsi di perangkat penerima yang sah. Selanjutnya itu analisis efisiensi. Di zaman modern ini, efisiensi dan kepraktisan sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari, seperti halnya kegiatan pembelajaran. Untuk kelemahan sendiri, proses input data seperti memasukkan jadwal atau mengatur pengingat tugas mungkin memerlukan terlalu banyak langkah yang bisa menyulitkan pengguna. Analisis service EduVision adalah aplikasi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja belajar siswa melalui penggunaan teknologi digital yang inovatif. Aplikasi ini melakukan berbagai fitur yang mendukung proses pembelajaran mulai dari konten interaktif, analisis kinerja, hingga personalisasi pengalaman belajar. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT, yang dimana ada dua faktor di sini.
faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu ada strength atau kekuatan dan weakness kelemahan. Sedangkan faktor eksternal sendiri itu ada opportunity atau peluang dan threat ancaman. Untuk analisis faktor internal sendiri yaitu dari strength atau kekuatan itu ada pembaruan sistem scan PDF secara otomatis. Lalu kita juga ingin memberikan kemudahan menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai format yang menarik, serta mengurangi biaya kuota internet yang dipakai oleh para pelajar atau pengguna. Lalu ada materi pembelajaran yang diberikan juga lebih akurat dan tidak lagi dibutuhkan kertas pembatas kertas atau pengingat jadwal. Serta materi dan soal level menentukan kemampuan mahasiswa. Lalu ada juga analisis weakness yang dimana aplikasi mungkin tidak mencakup semua topik, membatasi pemahaman mendalam dan juga terkadang ada bug yang terjadi secara berulang seperti crash atau kinerja lambat, antar muka pengguna buruk serta sulit untuk dinavigasi, dan juga tanpa fitur adaptif aplikasi kurang optimal untuk kebutuhan pengguna. Lalu kemudian ada analisis SWOT faktor eksternal, yaitu ada opportunity atau peluang yang dimana integrasi AI untuk analisis pembelajaran dan pola belajar personal siswa. Kemudian kerjasama universitas sekolah untuk menerapkan aplikasi di program belajar. Kemudian ada penyesuaian konten sesuai dengan kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan, serta menyediakan dukungan yang responsif untuk para pengguna. Lalu untuk analisis ancaman sendiri atau threat itu ada banyak aplikasi pendidikan yang serupa. Namun perlu juga untuk memikat pengguna yang susah terbiasa dengan aplikasi lain. Kemudian pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang membutuhkan investasi yang signifikan. Dan yang terakhir adalah inovasi dan adaptasi untuk terus meneruskan apa yang diperlukan untuk para pengguna agar aplikasi tersebut dapat berkompetisi di pasar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Zaki Arya Putri tentang analisis faktor internal dan eksternal menggunakan IFAS dan EFAS. Analisis faktor internal dan eksternal dalam SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja organisasi. IFAS mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal, sedangkan EFAS menilai peluang dan ancaman eksternal. Proses ini mencakup identifikasi faktor, pemberian bobot, penilaian, dan penghitungan skor tertimbang. Hasilnya membantu organisasi menyusun strategi yang efektif melalui IFAS dan EFAS. Organisasi dapat memperkuat kekuatan, mengurangi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta mengatasi ancaman. Di dalam diagram SWOT yang ada di PowerPoint yang saya berikan ini, opportunities ada 2,86, strengths ada 2,66, threats negatif 0,82, dan weakness negatif 0,85. Pada kuadran 1 ada growth, pada kuadran 2 ada stabilitas, dan kuadran 3 adalah defense. Sedangkan kuadran 4 ada verifikasi. Diagram Cartesius analisis aplikasi education. Hasil analisis menunjukkan bahwa aplikasi education terdapat pada kuadran 1 yang artinya growth pada lebih 2,04 pada opportunities dan lebih 1,81 pada strengths. Mengapa diagram ini SWOT memiliki education memiliki di kuadran 1? Yang pertama, dalam analisis IFAS, faktor-faktor strengths seperti perubahan sistem scan PDF secara otomatis, lalu tidak lagi dibutuhkan kerja pembatas atau kertas pengingat jadwal, materi dan soal level dapat menentukan kemampuan mahasiswa dan lain-lain, memiliki subtotal 0,76 pada bobot dan nilai skor 2,66. Kemudian pada faktor-faktor internal pada weakness seperti aplikasi mungkin tidak mencakup semua topik, membatasi pemahaman mendalam bagi pengguna, terdapat bug tanpa fitur adaptif, aplikasi kurang optimal untuk kebutuhan pengguna, memiliki nilai skor 3,51 dengan total bobot 0,24. Kemudian jika ditotal IFAS, dapat dilihat bahwa faktor-faktor pada IFAS memiliki total nilai skor sebesar 2,66, sementara weakness memiliki total skor 0,85.
Kemudian sama seperti IFAS ada EVAS yang faktor-faktor eksternalnya seperti opportunities memiliki integrasi AI untuk analisis pembelajaran dan pola pelajar personal siswa, menyediakan dukungan responsif untuk pengguna, menawarkan insentif dan akses eksklusif bagi pengguna aktif, dan lain sebagainya, memiliki bobot 0,78 dengan nilai skor 2,86. Lalu dalam faktor eksternal yang dapat treat, banyak aplikasi pendidikan serupa perlu memikat pengguna yang sudah terbiasa dengan aplikasi lain. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang membutuhkan investasi yang signifikan memiliki nilai skor 0,22 dengan nilai bobot 0,82. Jadi, menunjukkan bahwa untuk faktor-faktor opportunity, nilai skornya 2,86 dan faktor treat 0,82. Selanjutnya, nilai total skor maka dari masing-masing faktor dapat dirinci strengths 2,66, weakness 0,85, opportunities 2,86, dan treats 0,82. Maka dapat diketahui bahwa nilai selisih antara strengths di atas nilai weakness adalah 1,81 dan nilai opportunity di bawah nilai treat yang mempunyai nilai selisih lebih 2,4. Maka berdasarkan hasil itu, maka diagram SWOT terbentuklah di kuadran 1 yang artinya lebih selisih di opportunity 2,04 dan lebih selisih di strength 1,81. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Hipna Ranitaita akan menjelaskan mengenai analisis studi kelayakan tentang aplikasi EduFusion. Nah, di sini ada 3 kelayakan teknis, operasional, dan kelayakan ekonomi. Kelayakan teknis sendiri itu mencakup infrastruktur teknologi yang handal, keamanan data yang kuat, antarmuka pengguna yang intuitif, integrasi AI dan analitik, terus dukungan teknis yang responsif, dan kesesuaian dengan standar pendidikan. Lalu ada kelayakan operasional. Nah, kelayakan operasional itu mencakup seperti kestabilan server, lalu ketersediaan layanan secara konsisten, dukungan teknis yang responsif, serta integrasi dengan infrastruktur IT yang ada di sekolah atau institusi pendidikan. Yang terakhir, kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi itu menilai potensi ekonomi suatu proyek untuk menentukan kelayakannya. Nah, mencakup penilaian biaya, manfaat, analisis pasar, indikator keuangan seperti payback period atau periode pengembalian, NPV atau net present value, nilai masa sekarang, lalu ROI atau return of investment, yaitu pengembalian investasi. Di sini dapat kita lihat disajikan perkiraan biaya operasional dari aplikasi EduFusion. Nah, di sini yang pertama ada keterangan biaya. Biaya sendiri terdiri dari biaya pengembangan sistem. Nah, biaya pengembangan sistem ini terdiri dari biaya pengadaan, biaya operasi, perangkat keras terdiri dari 2 unit, lalu ada biaya perawatan. Nah, total dari biaya-biaya yang telah disebutkan itu dapat dihasilkan pada tahun 0 itu sebesar 27 juta, sedangkan pada tahun 1 sampai dengan tahun 3 itu total biayanya sama, yaitu 250.000. Nah, lalu di slide selanjutnya disajikan juga ini manfaatnya, total manfaatnya. Manfaat sendiri terdiri dari manfaat wujud dan manfaat tidak wujud. Nah, manfaat wujud itu terdiri dari penghematan biaya operasional dan peningkatan informasi. Nah, total wujud itu pada tahun 0 itu 0, tahun 1 7.600.000, tahun 2 8.500.000, dan tahun 3 10.600.000. Untuk manfaat tidak wujud terdiri dari perbaikan citra atau nama baik. Pada di sini total manfaat tidak wujud itu pada tahun 0 itu 0, tahun 1 2.600.000, pada tahun 2 3 juta, pada tahun 3 2.500.000. Nah, jadi didapat dari kita akan mendapatkan total manfaat. Total manfaat sendiri itu jumlah dari total manfaat wujud dan total manfaat tak wujud. Nah, tahun 0 itu 0, tahun 1 10.200.000, tahun 2 11.500.000, tahun 3 13.100.000. Nah, untuk proceed itu selisih dari total biaya dan total manfaat. Pada tahun 0 itu 0, tahun 1 9.950.000, tahun 2 11.250.000, dan pada tahun 3 12.850.000. Nah, di sini disajikan perhitungan dari analisis payback period. Nah, di sini kita pertama menghitung selisih dari total biaya pengadaan sistem tahun 0 dengan persen pada tahun 1.
Nah, dapat dihasilkan itu 17.050.000, lalu dikurangkan lagi pada persit pada tahun 2 sebesar 11.250.000, didapat hasil sisa biaya sistem tahun 2 sebesar 5.800.000. Nah, sisanya itu dibagi dengan angka 12.850.000 atau persit pada tahun ketiga. Nah, dikali 1 tahun, didapat hasilnya 0,45 tahun. Nah, dapat disimpulkan periode pengembalian sudah dicapai pada tahun ketiga secara detail. Pengembalian sistem akan mencapai titik impas pada waktu 0,45 tahun. Lalu selanjutnya, return of investment atau ROI. Itu pertama kita menghitung total biaya perhitungan sistem dari tahun 0 sampai dengan tahun 3, dapat totalnya 27.750.000. Lalu total keuntungan yang didapat itu dengan menghitung total manfaat tahun 1 sampai dengan tahun 3, itu dapat totalnya 34.800.000. Nah, rumus ROI sendiri itu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Nah, jadi yang hasil perhitungan kita tadi, ROI total manfaatnya 34.800.000 dikurang dengan 27.750.000 dibagi 27.750.000 dikali 100%. Maka didapat hasilnya 25,4%. Nah, arti 25,4% itu sendiri itu artinya mengindikasikan bahwa sistem ini memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengadakannya. Nah, jadi sistem ini artinya tuh layak dan menguntungkan untuk diimplementasikan. Terakhir, net present value atau nilai bersih sekarang. Nah, apabila sistem ini diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto misal 10% per tahun dapat dilihat rumus MPV sendiri itu minus nilai proyek ditambah persit 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 1, lalu ditambah persit 2 dibagi dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2 ditambah persit 3 dibagi 1 ditambah 1% pangkat 3, didapat NPV sama dengan nilai itu 997.370,4. Nah, angka yang dihasilkan itu dapat disimpulkan bahwa value dari sistem ini lebih besar dari 0, yang berarti bahwa sistem ini layak untuk diterapkan. Jadi sistem ini menguntungkan dan layak untuk diimplementasikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Oke, bagian berikutnya itu use case diagram. Use case diagram untuk aplikasi ini mencakup berbagai interaksi antara berbagai aktor, yaitu tenaga pendidik, pelajar, admin, dan orang tua. Di sini admin bertanggung jawab untuk mengelola konten, mengelola akun dan login masing-masing pengguna, dan mengelola keamanan data, serta memverifikasi registrasi dan login pengguna aplikasi. Berikutnya untuk tenaga pengajar dan pelajar terlibat dalam proses pembelajaran, di mana tenaga pendidik bisa mengunggah video pembelajaran yang akan dikerjakan oleh pelajar. Lalu tenaga pendidik juga akan memberikan kuis-kuis dan latihan-latihan yang dapat dikerjakan. Tenaga pendidik juga dapat membuka forum diskusi yang dapat diikuti oleh berbagai pelajar agar diskusi lebih efektif. Tenaga pendidik juga bisa membuat proyek kolaboratif antara para pelajar. Dan pelajar bisa mengakses video pembelajaran, mengerjakan kuis, dan mengerjakan latihan, serta mengikuti forum diskusi, berpartisipasi dalam proyek kolaboratif, dan mengelola catatan pembelajaran. Sementara orang tua pelajar pengguna aplikasi dapat memantau progres pembelajaran siswa dan melihat feedback instan yang diberikan oleh guru. Interaksi use case diagram ini memastikan bahwa aplikasi dapat mendukung proses pembelajaran secara efektif dengan memfasilitasi dan kolaborasi antar semua aktor dengan lancar. Thank you. Baik, sekian presentasi proyek akhir kelompok kami mengenai EduVision, yaitu aplikasi inovatif untuk peningkatan kinerja belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.